biru telah terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat kita. Lebih dari 2,8 juta rumah tangga terlibat langsung dalam sektor ini. Sektor kelautan dan perikanan juga terbukti berkontribusi positif bagi penambahan devisa negara, menjadi penopang bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Kementerian Kelautan dan Perikanan secara aktif mendukung sektor ini, salah satunya dengan mengadakan diskusi yang mengeksplorasi lebih dalam terkait potensi kelautan dan perikanan Indonesia. Kira-kira dalam diskusi kali ini apa saja yang menjadi pembahasan dan poin-poin apa saja yang menjadi highlight serta kesepakatan apa yang dicapai dalam diskusi kali ini? Simak selengkapnya berikut ini. Mengusung tema Food Security, Marine and Fisheries Sustainability, selain dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan, acara ini juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Duta Besar Negara Sahabat, akademisi serta pelaku usaha di bidang perikanan. Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 dibuka dengan penandatanganan nota kesepahaman Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama 4 kementerian, BPKP, dan 3 perguruan tinggi terkait kolaborasi peningkatan koordinasi dan sinkronisasi implementasi ekonomi biru. Secara negara maritim dan kita memiliki potensi blue economy, Kemendagri sebagai pembina pengawas pemerintahan daerah 552, kami siap untuk menggerakkan berkolaborasi untuk mendukung agenda-agenda dari Kementerian KKP. Apa yang harus kita kerjakan adalah mengatur tata ruang, mengatur pertanahan. Kementerian ATR BPN bertanggung jawab terhadap tata ruang yang kita sebut adalah KKPR. Sedangkan Kementerian Kelautan KKPRL, kegiatan untuk mengatur di darat dan di laut bisa kita kolaborasikan dengan melaksanakan sinergi dan kolaborasi. Dalam keynote speech-nya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan permasalahan pangan akan terus menjadi topik pembahasan. Data Badan Pangan PBB menunjukkan persentase masyarakat dunia yang mengalami kekurangan pangan meningkat dari 7,9% di tahun 2019 menjadi 9,2% pada 2022 dan populasi dunia diprediksi meningkat 30% pada 2050 menyentuh angka 9,7 miliar jiwa. Jumlah ini akan berdampak pada peningkatan permintaan protein hingga 70%. Sehingga potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia menjadi salah satu alternatif diversifikasi pangan. Mengingat Indonesia memiliki target untuk meningkatkan indeks ketahanan pangan menjadi 70 pada tahun 2024. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 69 dari 113 negara. Laut kita potensinya sangat besar, tetapi tentu kenapa kita belum bisa hebat. Nah, ini salah satu yang harus kita koreksi dan kita perbaiki. Tidak perlu kita bicara keluarnya seperti apa, tapi yang paling penting adalah di dalamnya kita koreksi seperti apa. Dan kita selalu benchmarking ke dunia lain, di mana kehebatan mereka, lalu kemudian di mana kekurangan kita, kok kita belum bisa sama dan seterusnya. Itu yang kami lakukan. Dan dalam 3 tahun ini alhamdulillah kita sudah tahu persis apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan, dan kita sudah menetapkan bahwa konservasi itu menjadi penting karena konservasi ini adalah bagaimana keberlanjutan populasi perikanan kita tetap bisa dijamin. Proyeksi dari Global Seafood Market menyebut pasar seafood global akan tumbuh dengan laju tahunan hingga 8,92%. Pertumbuhan ini menciptakan peluang yang sangat besar bagi industri dan para pelaku bisnis sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Hingga kuartal 3 tahun 2023, realisasi investasi di sektor kelautan dan perikanan mencapai 9,56 triliun rupiah, terdiri dari penyertaan modal dalam negeri sebesar 5,32 triliun rupiah, penyertaan modal asing senilai 1,4 triliun rupiah, dan kredit investasi 2,84 triliun rupiah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 17.504 pulau, tersebar pada 6,4 juta kilometer persegi kawasan perairan,
108.000 kilometer garis pantai yang dihuni oleh 270 juta jiwa, di mana sebanyak 140 juta jiwa hidup di wilayah pesisir. Kekayaan alam tersebut menyimpan potensi sumber daya pangan dari sumber daya hayati laut yang besar. Namun, IUU fishing dan perubahan iklim akan mengancam potensi keberlanjutan sumber daya laut. Oleh karena itu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus menempatkan ekologi sebagai panglima. Menjawab tantangan di sektor ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan merancang 5 program ekonomi biru, meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, pembangunan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pesisir pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. KKP memandang perlunya memperluas kawasan konservasi untuk melindungi dan menjaga agar daya dukung yang ada tidak berkurang atau dapat ditingkatkan, salah satunya melindungi kawasan konservasi sebagai tempat pemijahan ikan dan tempat penyimpanan cadangan karbon. Perbaikan tata kelola perikanan dilakukan melalui kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur yang salah satunya isinya bertujuan untuk menangani IUU fishing. Dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen memberikan kemudahan perizinan, insentif, keamanan dan kestabilan iklim politik, konektivitas sumber daya manusia yang terampil sebagai tenaga kerja. Beragam fasilitas ini diharapkan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh seluruh investor untuk bersama-sama berkontribusi dalam rangka mewujudkan industri kelautan dan perikanan Indonesia yang maju, tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Salah satunya dengan merencanakan pembangunan infrastruktur Ocean Big Data yang bertujuan untuk pengawasan, monitoring, penyediaan data yang update, dan penyusunan decision support system. Untuk melengkapi program pembangunan Ocean Big Data, jumlahnya sekitar 20 nanosatelit yang mulai akan diluncurkan di tahun ini. Ya, nilainya kurang lebih sekitar 145 juta US dollar. Itu kerjasama G2G. Dan satelit itu akan terus beroperasi 24 jam di seluruh wilayah Indonesia untuk bisa memonitor atau mengcapture gitu ya yang terjadi di laut seperti apa. Dan ini yang sangat kita gunakan untuk kepentingan semua pihak, baik stakeholder maupun masyarakat, termasuk para awak media untuk mengetahui situasi apa yang terjadi di laut. Selain itu, acara ini juga mempertemukan berbagai ahli kelautan dan perikanan dari negara sahabat untuk berbagi ilmu. Salah satunya untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan tanah air. Kita juga menginginkan kekuatan kita di masa depan yaitu adalah soal budidaya. Nah, ini salah satunya bahwa kami mengundang diantaranya tadi ada pembicara seorang profesor dari Vietnam yang sangat luar biasa. Dia bisa meningkatkan produktivitas budidaya udang itu 1 hektar itu bisa sampai 80 sampai 100 ton. Sementara di kita rata-rata saat ini yang tradisional itu 0,6 dan yang paling tinggi itu adalah 20 ton per hektar. Jadi masih sangat jauh. Jadi dari sisi cost dan sebagainya kita masih tinggi. Nah itu yang kita undang untuk kemudian bicara, kita akan sharing juga, lalu kemudian kita akan buat modeling. Itu salah satunya dalam forum ini tentu kita mengundang investor-investor. Harapannya sebetulnya kita memberikan pandangan kepada investor dalam negeri, tapi di sisi lain juga kita ingin koneksi dengan negara-negara sahabat melalui duta besar tadi untuk kemudian kita bisa ujungnya nanti kita bisa setara.
Potensi sektor perikanan dan kelautan kita memang sangat besar dan diharapkan mampu menjadi salah satu penopang ketahanan pangan Indonesia. Sehingga sudah sepatutnya kelestarian dan keberlangsungan kelautan kita menjadi perhatian kita bersama. Dari Jakarta, Mira Rahmalia, Ritzi, Tim Liputan CNBC Indonesia.